Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam guru inovatif. Perkenalkan, nama saya Edi Wahyu Wibowo, guru kelas 5 SD Negeri Toharjo. Dengan diimplementasikannya kurikulum Merdeka, sekolah melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan karakteristik peserta didik. Pada akhir tahun pelajaran 2024-2025, saya bersama tim P5 SD Negeri Toharjo melaksanakan tema yang kedua, gaya hidup berkelanjutan dengan topik I am Kids Farmer. Latar belakang kegiatan ini, yang pertama, kondisi lingkungan sekolah yang memiliki lahan yang luas dan subur. Yang kedua, sebagian besar orang tua wali peserta didik berprofesi sebagai petani. Yang ketiga, sekolah memiliki mitra di bidang pertanian. Yang keempat, kurangnya minat peserta didik di bidang pertanian. Dan yang kelima, profesi petani yang terancam. Tema gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan untuk mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam proses pelaksanaannya, kami melibatkan peserta didik, orang tua wali peserta didik, guru dan karyawan, komite sekolah, dan mitra sekolah. Produk yang dihasilkan pada kegiatan ini antara lain pupuk kompos, bibit tanaman, dan poster. Asesmen dilaksanakan pada setiap tahapan proyek yang sudah tertuang dalam modul P5 yang berisikan antara lain panduan produk, jurnal harian guru dan peserta didik, catatan kejadian peserta didik, LKPD, dan rubrik penilaian. Adapun alur kegiatan, kami menggunakan metode I-CARE, yaitu Introduction, Contextualization, Action, Reflection, and Evaluation. Kegiatan P5 kami awali dengan rapat pembentukan tim fasilitator yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Selanjutnya, tim fasilitator berdiskusi tentang dimensi P5 apa yang akan dikembangkan, menganalisis isu-isu di lingkungan sekitar, tema dan topik apa yang akan diangkat, tujuan apa yang ingin dicapai, produk apa yang akan dihasilkan, dan dengan siapa kita akan bermitra. Kemudian diskusi kami lanjutkan untuk membahas seluruh alur kegiatan P5 yang akan dilaksanakan. Dari hasil pembahasan disepakati bahwa alur kegiatan P5 menggunakan metode I-CARE. Introduction. Pada tahap ini, tim fasilitator memberikan pengenalan secara umum terkait tema, topik, dan seluruh rangkaian proses kegiatan P5 kepada peserta didik. Selanjutnya, wali kelas mengenalkan materi-materi esensial secara teoritis sesuai dengan topik yang diangkat, seperti materi tentang jenis-jenis pupuk, bagaimana cara membuat media tanam, bagaimana proses pembibitan, dan bagaimana perawatan tanaman. Contextualization. Pada tahap ini, tim fasilitator memberikan ruang penuh kepada peserta didik untuk belajar secara nyata dengan para ahli atau mitra sekolah. Tahap kontekstualisasi ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kontekstualisasi pembuatan pupuk kompos, kontekstualisasi pembibitan, dan kontekstualisasi sambung pucuk. Kontekstualisasi pembuatan pupuk kompos, kami menggandeng mitra sekolah yaitu Bapak Yuda yang memiliki perkebunan di samping sekolah. Peserta didik kami ajak untuk mengunjungi perkebunan dan berdiskusi secara langsung dengan pakar di bidang pupuk kompos serta mengamati proses pembuatan pupuk kompos. Kontekstualisasi pembibitan, kami menggandeng mitra sekolah yaitu Jogja Agro Park. Pembelajaran kami kemas sebagai pembelajaran outing class. Selama proses pembelajaran di Jogja Agro Park, peserta didik diberikan penguatan materi tentang pembibitan dan perawatan tanaman. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk berkeliling Jogja Agro Park untuk melihat secara langsung proses perawatan tanaman pasca tanam. Peserta didik juga melihat dan mencoba teknologi smart farming yang ada di Jogja Agro Park.
Kontekstualisasi sambung pucuk, kami mengundang praktisi di bidang pertanian yaitu Bapak Balut Wintolo. Kegiatan diawali dengan memberikan pemahaman tentang manfaat dari inovasi sambung pucuk. Hal ini sebagai bentuk motivasi untuk merubah fixed mindset peserta didik menjadi growth mindset, dan dilanjutkan dengan demonstrasi sambung pucuk tanaman. Action. Pada tahap ini, tim fasilitator, orang tua wali peserta didik, dan komite sekolah bekerja sama memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkarya dan berkolaborasi secara bersama. Tahap ini merupakan bentuk aksi nyata dari ilmu yang telah didapatkan peserta didik pada 2 tahap sebelumnya. Aksi yang dilakukan peserta didik pada tahap ini yaitu pembuatan pupuk kompos, aksi penyambungan tanaman, dan aksi kampanye poster. Aksi pembuatan pupuk kompos dilakukan peserta didik secara berkelompok. Pembagian kelompok dilakukan secara acak sehingga dalam satu kelompok terdapat peserta didik fase A, fase B, dan fase C. Aksi pembuatan pupuk kompos tidak selesai sampai di sini. Akan tetapi peserta didik kami ajak untuk dapat mengemas pupuk kompos agar memiliki daya tarik. Aksi penyambungan tanaman dilakukan peserta didik secara berpasangan. Pemilihan pasangan dilakukan secara acak. Tanaman yang disambung pada tahap aksi ini adalah tanaman buah alpukat. Pemilihan tanaman buah alpukat dikarenakan tanaman ini merupakan salah satu tanaman buah yang mudah dilakukan penyambungan karena memiliki batang yang besar. Peserta didik terlihat sangat antusias selama proses aksi penyambungan tanaman buah alpukat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dalam diri peserta didik mulai muncul. Aksi kampanye poster dilakukan peserta didik dengan bantuan IT. Proses pembuatan poster dilakukan peserta didik dengan menggunakan aplikasi Canva for Education. Pada tahap aksi ini, kami tidak membatasi kreativitas peserta didik, sehingga peserta didik dapat leluasa menuangkan semua imajinasinya ke dalam poster. Proses kampanye poster dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan TikTok. Peserta didik membuat video ajakan atau kampanye sesuai dengan poster yang dibuat, kemudian mereka unggah di akun media sosial mereka masing-masing. Tahap aksi diakhiri dengan pameran atau gelar karya. Gelar karya merupakan wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar mereka selama proses pembelajaran. Dalam kegiatan gelar karya, peserta didik memamerkan hasil karya berupa pupuk kompos, bibit tanaman pepaya, bibit alpukat yang telah disambung, dan poster. Selain kegiatan pameran, dalam gelar karya juga diisi dengan beberapa hiburan seperti tari angguk, tari kencono wingko, dagelan, dan tari gareng ngamuk. Reflection and evaluation. Pada tahap ini, peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan P5. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Reflection and evaluation dilakukan berdasarkan dari testimoni pengunjung pameran gelar karya. Kegiatan tidak akan berjalan tanpa dukungan kepala sekolah, komite sekolah, guru, karyawan, peserta didik, orang tua wali peserta didik, mitra sekolah, dan panitia P5. Pada akhirnya, tujuan utama pembentukan karakter berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila dapat tercapai dengan baik. Demikian video praktek baik mengenai kegiatan P5 ini. Saya, Edi Wahyu Wibowo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di praktek baik selanjutnya.